Kampret Padang, aku mau bertanya. Oh, ya, sorry. Udah channel lu buat carito maksudku. Kamu tuh ngomong yang sopan Google, jangan bilang-bilang aku kampret lah kamu lah. Aku ini mau ke pasar malam. Mau tanya apa lagi kamu ke saya? Saya lihat kamu keluyuran aja. Udah malam. Kayak kalong. Kayak berang-berang cari makan malam-malam. Saya mau tanya soal kehidupan pasar malam. Ya namanya hidup di pasar malam lah, iyalah kayak kalong Google. Kamu ini gimana lah, namanya aja pasar malam. Cuman yang namanya berusaha itu ya kita jalani dengan senang hati. Jangan mentang-mentang kita tamat sarjana anak kuliahan lalu enggak ada kerja mau aja jadi pengangguran. Kita ini kan tujuannya enggak seperti itu lah Google. Oh, ya. Mau tanya soal jualannya, hasil pendapatannya. Oh iya, yang dijual orang di pasar malam ini ya banyak Google, dari sandang sampai ke pangan ya. Kalau kita orang Padang ini kan jualnya yang sandang itu ya, yang atau pakaian, baju, sepatu lah ya, atau mainan ya. Tapi saya lihat yang jual diri juga banyak di sini. Oh, ya. Hasil pendapatannya. Oh iya, kalau pendapatannya ya tergantung dari dagangan. Kadang ada orang itu yang kaya banyak uang ya, pendapatannya bisa 1 juta sehari. Kalau acara bagus dagangan banyak ya bisa 5 juta sehari kan. Tapi kalau yang dagangan nggak ada ya, kadang ya sesuai dagangan lah gitu kan. Ya bisa juga situasi juga kan. Kadang situasi hujan gitu kan. Pernah juga nggak ada yang beli sama sekali, itu ada juga kan. Ya nggak bisa dipastikan lah kalau soal itu girl. Kan. Tapi kalau yang kita ini kurang-kurang modal ya, pendapatannya ya menipis lah kadang kan. Ada dagangan sedikit gitu ya, bisa buat bertahan hidup lah, bisa buat makan lah gitu kan, buat makan anak istri kan. Tapi kalau yang pendapatan jual diri ya kamu tanya aja lah sendiri, saya nggak terlalu paham soal itu. Oh, kalau soal itu saya lihat di Facebook. Mana yang rupa cantik mulusnya mahal. Kalau yang biasa rupanya di Facebook saya lihat cuma 50.000. Ada diskon juga saya lihat. Kalau soal itu ya saya nggak tahu menau itu Google. Ayah jauh-jauh lah, saya melihatnya aja menghindar saya itu. Itu sama aja seperti dahan main buat ranting kaman cucuk namanya itu Google. Ayah saya menghindar lah, takut saya nanti kan. Oh, ya. Dan orang-orang mana saja yang buka usaha di pasar malam? Dan juga aturannya. Oh ya, kalau orangnya saya lihat mungkin dari Sabang sampai Merauke ya, mungkin ada ya. Ya tapi ya bagusnya ya seperti itulah usaha di sini ini. Walaupun kita nggak sekolah, nggak ada ijazah ya, asal mau berusaha bekerja ya tetap diterima, rezeki itu tetap ada lah di sini ya. Ya seperti itulah usaha di pasar malam. Nggak seperti kerja di perusahaan atau di luar negeri. Ya sogok menyogok dulu lah ya, uang saku, uang pelicin, uang apa lah ya, seperti itu. Kalau di sini mah enggak ada yang seperti itu ya. Ya kalau dilihat yang seperti itu sama aja menyusahkan orang lain namanya itu ya. Orang mau berusaha lalu kita peras, kita pungut biaya ya, sama aja kita makan hidup di atas penderitaan orang ya. Ya kita nggak tega lah seperti itu ya. Uang pelicin yang seperti itu jadi uang haram itu namanya Google. Nanti kita mati jadi ular dia aja, jadi azab dia nanti ya, nggak baik lah seperti itu kan. Oh, ya. Sistem bayar tempat. Cara nyari lokasinya. Nah, kalau bayar tempat ya kita di sini per kapling ya, itu pun tergantung dari acaranya. Ada yang sekapling itu 1 juta ya, ada yang sampai 2 juta, dan juga ada yang 700 ribuan ya, tergantung dari acara dan lokasinya. Ya kalau kaki lima ada juga yang 10.000 per hari, ada juga yang 300.000. Itu bermacam-macam ukurannya lah kan ya, kita lihat ya situasinya gitu. Oh ya, banyak yang mau saya tanyakan udah tentang masyarakat pasar malam, suka dukanya, kenapa mau buka usaha di pasar malam.
Apa alasannya? Untung ruginya. Ya kalau buka di pasar malam, pertama masalah tempat nggak terlalu mahal lah ya. Pun gebrakan orang belanja itu kalau lagi rame ya lumayan lah ya. Nggak seperti di pasar kan, kadang kita di pasar ada juga disediakan tempat murah sama pemerintah, tapi lokasinya nggak ada orang yang mau beli, ya percuma lah itu kan. Ada juga tempat yang bagus ya, itu seperti tadi sogok menyogok pakai uang licin, akhirnya orang yang banyak duit yang bertambah kaya kan dapat tempat yang bagus ya. Saya lihat keadilan kurang lah, yang dapat cuma orang banyak uang, padahal dia juga disewain lagi loh, jadi dia cuma mencari makan di atas penderitaan kita kan ya. Seperti itulah yang saya lihat ya, jadi bahan bisnis lah, untung ngambil untung, kadang sunat menyunat ya, itu sudah biasa lah ya. Kalau di pasar malam ini ya, walaupun perjuangannya agak pahit ya, tapi soal daya beli ya, gebrakannya itu ya lumayan buat makan sehari-hari. Apalagi kita jualan di hiburan ya, kalau lagi sepi kita nggak terlalu stres, banyak lah teman-teman buat bercanda ria gitu kan ya. Itulah enaknya di pasar malam. Oh, ya. Ya kalau dukanya kadang kalau lagi hujan itu yang nggak ada pengunjung, ayah sepi lah ya, kita nggak dapat uang kan. Apalagi kita buka di tempat yang jauh ke pelosok desa, itu kadang kita nggak pulang-pulang ya, kita di sana seperti orang menduda kadang gitu kan. Tidur ya di setan itu aja kan ya, seperti gadis bukan perawan gitu kan keadaan kita itulah. Yang nggak pulang-pulang, kadang nggak ada duit, kadang kita buat mandi kadang apa ya susah kan, kadang malam itu kita atas sesak tercirik, tersesak kedamban, kadang ya bingung kita buang air kecil, kadang berak kita ada yang di kantong kresek lalu dilempar aja jauh-jauh gitu kan ya. Ya suka dukanya pahit lah gitu kalau di pasar malam, tapi memang namanya hidup tuh suka duka ya pasti ada lah ya. Ini mah perjalanan aja ini. Oh, ya. Banyak yang saya mau tanyakan tentang kehidupan pasar malam. Saya lihat pejuang pasar malam jarang tersentuh bantuan sosial pemerintah. Apa benar itu udah? Sebab ini suatu usaha hiburan rakyat banyak penggemar. Dan tradisi perlu kita kembangkan. Oh iya, kalau soal itu ya benar sekali ya, namanya kita jualan di hiburan pasar malam itu semua warganya itu dari Sabang sampai Merauke itu ada ya. Kita merantau, kadang ada yang sekali 3 bulan, sekali 4 bulan, bahkan bertahun-tahun kayak. Tapi ya namanya kita selalu berpindah-pindah ya. Nah di saat bencana datang seperti kemarin badai melanda, kita nggak bisa berusaha itu kan ya, namanya musibah seperti tsunami lah ini, COVID ini kan, seperti tsunami melanda, seperti gunung runtuh gitu kan. Akhirnya kita kan terdampar lah, nggak bisa usaha, nggak bisa makan, nggak bisa buat beli apa-apa kan, nggak ada uang kita hanya kan. Nah di saat bencana melanda kayak gitu, kita kan melihat peraturan masih ada yang harus terdaftar, yang harus mendaftar gitu kan, padahal kampung kita jauh, padahal ini bencana dadakan bagi kita kan, seperti gunung meletus gitu ya. Tapi sama sekali yang warga di pasar malam itu memang nggak tersentuh lah kalau soal-soal kayak gitu, memang keadilan kurang lah ya kalau buat itu ya. Memang yang soalnya ini kan bukan bantuan untuk rakyat miskin harus didaftar, harus mendaftar gitu, nggak seperti itu kan. Ini bencananya seperti gunung meletus gitu kan, seperti tsunami, tiba-tiba dalam 1 detik itu terjadi musibah, kita harus tutup. Nah inilah yang bikin kita ini nggak merasa seperti warga terkucilkan, nggak jelas gitu kan, sebab usaha kita itu berpindah-pindah kemana-mana kan, namanya kita usaha di sini itu warganya itu dari Sabang sampai Merauke ya, seperti itulah kalau keluhannya kan. Oh, ya, saya juga melihat hal serupa. Di situs-situs saya Google,
Mau dapat bantuan harus daftar dulu, harus terdaftar. Harus ada aplikasi. Bisnis ini sulit, sangat jauh dari keadilan. Bagi para penduduk pasar malam, padahal ini bencana dadakan seperti gunung meletus durar. Tanpa didaftar sudah jelas menderita. Sengsara, gak ada usaha. Ya mudah-mudahan ini bisa dimaklumi. Ya benar itu Google. Kadang ya kita lihat kan musibah yang kita hadapi kemarin itu, usaha kita ditutup sama kita seperti mendapatkan gunung meletus atau bukit longsor, kita hampir ketiban itu kan menderita ya, seperti itulah kan. Tapi ya namanya asosial ya, nggak ada yang didapatkan kalau di pasar malam itu kan. Ya kita soalnya punya usaha itu pindah ke sana, pindah ke sini kan. Ya tapi kan namanya musibah dadakan kayak gitu ya. Kalau orang berjiwa sosial tinggi kan, kita nggak pandang bulu, nggak pandang apa namanya itu identitas, nggak harus mendaftar dan terdaftar kan. Yang penting kita kan warga Indonesia kan gitu. Nah seperti inilah kadang kalau keadaan itu memang susah, suasana hujan kan, kita nggak ada uang ya, kita cari makan aja ke warung-warung yang murah-murah kan. Kalau di sini Jawa Tengah ini kan masih ada nasi yang harganya 1.500 itu kan, makan cuma pakai ceker ayam atau kepala ayam lah ya. Kalau soal daging ayamnya saya nggak tahu lah ya, apa dimakan yang punya, apa dia emang jual yang murah-murah aja lah, kita nggak tahu lah ya kan. Yang penting kita makan bisa kenyang, harganya murah ya. Seperti itulah kalau perjuangan di pasar malam ini kan. Dia dibilang pahit ya pahit ya, seperti empedu lah ya. Kalau dibilang manisnya ya macam-macam, ada juga lah manisnya sedikit-sedikit gitu kan. Dari mana aja? Angkringan Jawa Tengah, ciri khas Jawa Tengah lah ya. Nasi murah juga. Nasi beras juga. Harganya 2.000. Jadi ya kalau Sudah ayam 1.000. ya, kalau anggaran di pasar malam pelelangan atau besok dari itu kan. Itu semua dari itu orang Padang semua 2.000 semua gandang aja. Orang Padang 2.000. Pokoknya kita pengulkom kan mulai 2.000 dah. Bahan kangkung aku pun nasi Padang.